Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai masa Prapaskah, dimulai pada hari Rabu mendatang, Rabu Abu. Kita semuanya diajak untuk mengolah hidup rohani kita lebih daripada hari-hari lain, agar kita dapat merayakan perayaan agung Paskah, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita semuanya. Dalam rangka ini kita seperti biasa menerima surat gembala dari Bapak Uskup. Karena itu akan saya bacakan saja surat gembala Prapaskah Uskup Agung Semarang. Bersiarah dalam pengharapan. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, pada kesempatan penuh rahmat ini saya mengajak panjenengan semua memasuki masa Prapaskah dengan merenungkan perjalanan iman kita sebagai sebuah pesiaran. Kita datang ke dunia bukan sebagai penghuni tetap, tetapi sebagai seorang pesiarah yang sedang berjalan menuju ke rumah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Maka ada pepatah Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup manusia di dunia ini hanyalah sebentar saja, bagaikan singgah untuk minum saja. Dalam perjalanan pesiaran ini ada banyak hal yang kita alami, baik yang menggembirakan maupun yang memprihatinkan. Semangat kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas yang terbangun selama pesiaran merupakan sukacita kita. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang kita mengalami beratnya perjalanan pesiaran,
karena kelelahan dan ketidakberdayaan atau bahkan keputusasaan. Sebagai warga masyarakat, kita juga kerap mengalami kegelisahan dan kecemasan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negeri ini. Di kalangan kaum muda pun akhir-akhir ini muncul berbagai kecemasan yang menyebabkan ketidakpastian, khususnya di bidang ekonomi dan lapangan kerja. Tidak mengherankan jikalau ada orang muda yang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dan stres. Di tengah situasi yang demikian itu, kita diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengannya, seluruh jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dalam bacaan Injil, Yesus juga mengingatkan kita untuk tolong-menolong dan saling menuntun di dalam pesiaran ini. Pesiaran bukanlah perjalanan seorang diri, namun perjalanan bersama seluruh warga gereja. Yesus mengajak kita untuk memiliki mata hati yang jernih agar bisa menuntun dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menuntun orang lain kalau mata hati kita buta. Kiranya tepat sekali sabda Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Secara khusus terhadap orang muda, Paus Fransiskus meneguhkan agar jangan takut, karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita mengakui bahwa perjalanan pesiaran kadang kita sampai pada persimpangan jalan yang membuat kita bimbang menentukan arah. Bahkan ada kalanya kita salah arah dan tersesat, yakni antara lain ketika kita begitu mengutamakan kepentingan diri lebih dari kehendak Allah. Ketika kita mematahkan semangat orang lain dalam pesiarannya, ketika kita merasa diri paling benar dan paling suci dengan menunjuk kekurangan orang lain. Kerapuhan-kerapuhan ini sungguh menghambat pesiaran kita menuju kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, marilah kita berbenah dengan terus-menerus membangun pertobatan yang sejati, yaitu berbalik dari kedosaan kita dan kembali mengarahkan langkah menuju kepada Allah. Kita sesali dosa-dosa, kita tanggalkan kepura-puraan dan kemunafikan, kita berantas ketidakadilan dan kelaliman, serta kita wujudkan pengharapan akan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan mengupayakan hidup bersama yang penuh kasih, setia, dan damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selama masa Prapaskah ini kita diberi kesempatan membangun pertobatan sejati dengan olah hidup rohani yang berbuahkan kekudusan. Karena itu marilah kita memanfaatkan rahmat dan berkat yang disediakan Allah dengan menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Tekun mengikuti doa dan renungan, aksi puasa pembangunan, serta melakukan kebaikan dan amal kasih, khususnya bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Upaya-upaya pertobatan dan kekudusan ini dapat dipadukan dengan pelayanan penerimaan rahmat indulgensi penuh selama tahun Jubileum 2025. Prasyarat dan pelayanan penerimaan indulgensi penuh di gereja dan tempat-tempat ziarah Jubileum sudah diinformasikan melalui panduan praktis memperoleh rahmat indulgensi di Keuskupan Agung Semarang. Dengan menerima indulgensi, kita mendapatkan anugerah istimewa di dalam pesiaran ini, yakni pengampunan dosa dan penghapusan hukuman
atas dosa-dosa yang sudah diampuni. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, pertobatan dan rahmat indulgensi akan membantu kita menjadi pesiarah pengharapan. Semangat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita diundang untuk menumbuhkan pengharapan di tengah masyarakat. Dengan pengharapan, orang-orang mampu bertahan menghadapi tantangan. Masyarakat lebih siap menghadapi perubahan, dan dunia dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam terang iman, pengharapan bukan sekedar optimisme, namun suatu kepercayaan bahwa kebaikan masih mungkin terjadi dan Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan. Bagi kita, pengharapan menjadi cahaya dan energi yang menuntun kita dalam pesiaran menuju kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Sebagai warga masyarakat, kita berharap para pemimpin pemerintahan mampu mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan anggaran, yang menjaga stabilitas politik dan demokrasi yang sehat, dan mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kita berharap para pemimpin pemerintahan tidak hanya memberi janji, tetapi juga bukti nyata di dalam kebijakan dan pelayanan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Dengan demikian, para pemimpin pemerintahan akan mampu mengatasi berbagai kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat, terutama orang muda. Mengakhiri surat gembala ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah andil di dalam menumbuhkan pengharapan di dalam gereja dan masyarakat melalui berbagai keterlibatan dan keberpihakan. Saya mengajak panjenengan semua, baik secara personal maupun bersama keluarga dan lingkungan, mendalami tema aksi puasa pembangunan 2025, bersekutu di dalam doa, pertobatan dan pengharapan, sambil memasuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka pada bimbingan Tuhan dan dengan sikap tobat yang tulus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, seperti biasa juga menjelang masa puasa dan pantang ini, kita mendapatkan juga peraturan puasa dan pantang tahun 2025. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 pasal 138 nomor 2B dalam kaitannya kanon 1249, 1253, Kodeks Juris Kanonici 1983 tentang Hari Tobat. Peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Jadi seperti saya ini yang sudah 60 lewat tidak wajib berpuasa. Pikir banyak juga yang dan hanya 2 kali saja, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Sengsara Tuhan, itu puasa.
makan sekali sehari. Tiga, yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah sesuai dengan tradisi gereja. Waktu untuk berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Jadi semua yang telah berumur 14 tahun semuanya wajib berpantang. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas menentukan bentuk mati raga, pantang atau puasa yang lebih bermakna dan sesuai dengan jenjang usia. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga dan komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk. 3. Selama 40 hari masa Prapaskah secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga dan komunitas biara, pastoran seminari memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Setiap pribadi, keluarga, dan komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. 5. Setiap pribadi, keluarga, dan komunitas dapat melatih diri lebih tekun di dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi ataupun retret, latihan rohani, ibadah jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi. Tema APP tahun 2025 ini adalah bersekutu di dalam doa, pertobatan, dan pengharapan. Sebagaimana diuraikan di dalam buku panduan renungan APP KAS 2025 yang diterbitkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Ditandatangani oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang, Semarang 27 Februari 2025. Demikianlah surat gembala dan aturan puasa dan pantang. Marilah kita bersama-sama akan menerima saudara baptisan anak-anak serta satu orang yang akan penerimaan warga baru ataupun peneguhan. Silakan maju ke depan saudara. Baptisan